saya kira teman-teman televisi radio ini cukup clear. Mereka tahu ada aturan. Ini kan agak berat sebenarnya, agak kurang fair juga sebenarnya. Televisi dia harus buat perusahaan, radio juga kan, gitu. Dia harus punya izin. Kemudian dia harus diawasi oleh KPI, begitu. Kemudian punya aturan program siaran namanya P3SPS, program standar penyiaran dan isi siaran, begitu. Sedangkan media baru gitu, dia nggak perlu perusahaan. Dia bisa didirikan oleh perorangan, ya Pak ya? Tanpa perusahaan, dan sekejap bisa gitu. Ini kan tidak fair sebenarnya, bicara pertarungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cerkal FM dimanapun Anda berada, lama sudah tidak bertemu bersama Widi dalam ruang simak Anda. Dan kali ini Widi hadir kembali untuk menemani ruang simak Anda pada sahabat Cerkal FM dimanapun Anda berada. Dan seperti biasa, Widi hadir untuk menemani seluruh sahabat Cerkal FM, tidak pernah sendirian. Widi selalu hadir bersama salah seorang narasumber yang sangat luar biasa tentunya untuk memberikan banyak informasi dan edukasi bagi Anda semua. Jadi langsung saja Widi perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Ada Bapak Faisal Ilyas selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia untuk wilayah Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah luar biasa. Sehat, Pak ya? Sehat sekali. Alhamdulillah, Masya Allah. Sepertinya sudah sangat semangat nih untuk memberikan banyak ilmu-ilmu dan info-info untuk seluruh sahabat Cerkal FM yang ada di rumah, Pak. Oke, Pak, ini kita berbicara mengenai KPI ya, Pak ya? KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, bukan KIP ya Pak ya, karena ini sedang mendekati masa pemilu. Pastinya mungkin sahabat Cerkal FM yang ada di rumah agak kebalik-balik nih Pak, antara KIP atau KPI. Karena KIP Komisi Independen Pemilihan. Tapi yang kita bicarakan hari ini bukan itu. Kita nanti akan banyak ngobrol mengenai menjawab tantangan industri penyiaran di era digital. Namun sebelumnya kita kulik sedikit nih, apa sebenarnya itu KPI? Ya Pak ya. Nah, KPI itu sendiri sebenarnya ini bergerak di bidang apa Pak? Komisi Penyiaran Indonesia. Dia ada dua ada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Kalau di Aceh, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, begitu. Dia itu undang-undangnya kuat sekali. Pasca reformasi, hadirnya Undang-Undang 32 tahun 2002. Undang-undangnya udah usia 21 tahun. Sudah lama sekali ya Pak ya. 21 tahun yang punya tugas. Salah satu output daripada undang-undang itu adalah lahirnya Komisi Penyiaran yang dipilih oleh masyarakat, kemudian ditetapkan oleh wakil rakyat. Gitu, punya fungsi untuk mengawasi, meneliti, mengkaji siaran yang sehat, begitu. Kemudian siaran yang terverifikasi, beragam gitu ya, termasuk diversifikasi ownership, kepemilikan dari industri penyiaran tersebut. Kalau dulu pasca reformasi, fokus sampai sekarang, fokus pengawasan Komisi Penyiaran adalah lembaga penyiaran televisi dan radio. Ada LPP, lembaga penyiaran publik, seperti misalnya TVRI, RRI. Ini lembaga-lembaga penyiaran milik pemerintah, gitu ya Pak. Gitu. Kemudian ada LPPL, lembaga penyiaran publik lokal. Begitu. Misalnya kalau di Aceh Tamiang, di Aceh Timur ada Cempala Kuning misalnya. Kemudian kalau dulu di Banda Aceh ada Kutaraja TV, begitu, dan lain sebagainya. Di Aceh sendiri itu ada 87 lembaga penyiaran.
18-nya adalah televisi, sisanya radio. Radio. Berarti KPI itu mengawasi apapun itu ya Pak ya, baik itu siaran yang dipancarkan melalui televisi, ataupun radio juga, seperti itu. Jadi ini kan frekuensi publik ya. Televisi dan radio adalah frekuensi publik begitu ya. Kemudian kita harus memastikan publik menerima informasi yang sehat, teredukasi begitu. Meski saat ini 10 tahun terakhir ini ada disruption, perubahan cara bermedia. Karena juga banyak bermunculan media-media baru yang dikelola bahkan oleh perorangan, gitu ya Pak. Bahkan seperti YouTube, channel Instagram dan lain sebagainya. Maka itulah kehadiran kita hari ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan itu, ya Pak ya. Nah, ini kalau untuk di Aceh sendiri Pak, problematika tayangan-tayangan media baru ini sebenarnya seperti apa Pak? Iya, wewenang kami itu kalau ini ada dua segmen yang berbeda ya. Kalau televisi itu yang terutama yang terrestrial, yang jaringannya adalah jaringan TV nasional. Kalau teman-teman sebutkan TV nasional. Kemudian yang pertama mereka harus punya perusahaan berbadan hukum di Aceh. Di Aceh ya. Secara legal standing. Kemudian yang kedua, memastikan produksi 10% dan penayangan itu konten lokal. 10% dari jam tayang. Kalau mereka jam tayang 20 jam berarti 2 jam. 2 jamnya harus konten lokal diproduksi di Aceh. Itu yang kita pastikan sehingga nilai-nilai kearifan lokal. Kemudian Aceh dengan kekhususannya begitu bisa masuk dalam 10% ini. Kemudian dipastikan bahwa penayangan di 10% konten lokal ini bisa di jam primer gitu jam ya Pak. Primer. Walaupun dari ini agak di rentan waktu misalnya jam 5 sore sampai jam 10 atau jam 11 malam gitu. Tidak di jam-jam hantu gitu ya. Nah, misalnya mungkin nanti dibuat di jam 3 pagi jam gitu. Jam 3 pagi, jam 4 pagi. Jam yang memang tidak akan mungkin ada orang yang menonton gitu ya Pak ya. Tapi secara tagihan 10% dapat. Tapi jam tayangnya yang tidak. Berarti bukan hanya melihat durasinya, tapi penayangannya juga ditentukan di jam-jam tertentu. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau untuk berbicara mengenai televisi, mungkin itu ya nggak terlalu sulit ya Pak ya, kalau untuk bertransformasi menjadi media digital, gitu Pak. Nah, mungkin yang menjadi problemnya saat ini itu bagaimana dengan kondisi radio-radio yang ada di Aceh Pak. Mungkin dulu saja ya bisa jadi ketika masih dalam bentuk analog itu mereka bisa dibilang untuk bertahan aja susah gitu kan Pak. Jadi ini sangat dilema karena masyarakat juga. Kalau kita berbicara mengenai radio, kok masih pakai radio sih? Pasti gitu ya Pak ya. Nah, ini Bapak sendiri selaku ketua KPI di Aceh ini tanggapannya seperti apa Pak? Radio ini memang saya mendengar banyak aspirasi, kemudian banyak cacatan-cacatan dari teman-teman owner radio. Mereka bertahan hari ini karena basisnya adalah basis hobi. Kemudian basis hobi, kemudian tidak basisnya ekonomi lagi. Artinya kan ini kalau tidak berbasis industri atau ekonomi, kita agak meragukan sustainability-nya seperti apa. Begitu. Artinya memang kami berupaya apapun permasalahan mereka terkait dengan izin misalnya, terus permasalahan mereka yang bisa kami bantu, kami gercep untuk radio. Begitu, karena mereka untuk bertahan aja sudah agak berat sekarang. Bener banget itu, meski Pak. Beberapa radio punya inovasi. Begitu. Nah, kemudian saya melihat tren radio-radio yang ada sekarang yang sudah existing itu banyak diakuisisi menjadi radio dakwah. Mungkin radio yang bersumber pendapatannya dari santunan umat gitu ya, umat Pak. Gitu ya. Benar-benar. Kemudian mereka bertahan gitu. Artinya memang radio ini masih penting dibutuhkan, terutama ketika
masyarakat memvalidasi informasi. Begitu. Menurut riset, televisi radio masih dipakai untuk memvalidasi berita-berita bencana misalnya. Berarti akan lebih cepat gitu ya, Pak ya, dari radio ya Pak ya. Artinya ini kan media digital itu kan sebenarnya kanal doang kan, kanal medium ya. Mediumnya. Tapi pada akhirnya kan the content is king gitu ya. Artinya memang kalau radio memang mau tidak mau dengan perubahan teknologi, kemudian dengan harus adaptasi sarana, prasarana dan SDM, sehingga kanalnya tidak hanya di frekuensi radio, tapi kanal di beberapa kanal yang populer ya, di media-media sosial yang mainstreamis ya. Yang saat ini memang juga banyak ya Pak ya digandungi oleh remaja-remaja. Artinya memang orang itu dengar radio bukan karena channelnya mungkin Mbak, ke depan, tapi karena kontennya bagus begitu. Oke, berarti memang ini tantangan banget untuk para owner-owner atau pemilik-pemilik radio, memang harus menyesuaikan isi konten, gitu ya Pak ya. Nah, harus segmented konten. Segmented, kemudian hadir di banyak kanal. Oke, Pak. Berarti kalau memang tantangannya harus misalnya mereka pakai channel YouTube nih, pakai channel Instagram atau mungkin sekarang yang lebih populer TikTok. Nah, itu apakah tidak lebih mempermudah banyak orang untuk membuka channel radio nih Pak? Misalnya nih dari TikTok nih, mereka buat aja namanya Radio A gitu ya, mengatasnamakan Radio A. Apakah itu dijaga ketat isi kontennya itu Pak oleh KPI sendiri? Karena wewenang kami terbatas hari ini ya, lembaga penyelenggara negara kan lembaga yang membantu pemerintah. Kami dipilih oleh masyarakat melalui wakil rakyat, wakil di DPR. Pasti dasar kami adalah pasti ada punya basis hukum, basis aturan yang kami yang dasar pelaksanaan eksekusi kami atau pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kami begitu. Hari ini hanya diatur adalah TV dan radio. Media baru ini 21 tahun undang-undang penyiaran ini sudah, kalau saya nggak salah itu 7 sampai 8 kali diajukan revisi. Di 2023-2024 ini ada cahaya. Industri sudah mulai bisa terima, terutama di televisi ya, di nasional, untuk ini harus direvisi. Sehingga sosial media, YouTube ada yang ngawasi. Begitu, baik diawasi oleh KPI atau diawasi oleh lembaga lain mungkin dari hasil revisi undang-undang penyiaran. Karena pada prinsipnya kan semua kita adalah penyiar ya. Benar-benar Pak. Dengan berbagai platform. Begitu. Nah, berarti itu tidak sama ya Pak dengan undang-undang ITE? Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda ya Pak. Dua hal berbeda. ITE hanya mengcapture delik untuk yang populernya aduan cacian, hinaan atas nama personal atau atas nama lembaga pribadi. Tapi memang sependek pengetahuan saya, undang-undang ITE agak ngaret sih. Seperti begitu, itu ya Pak. Maksudnya agak fleksibel, bisa semua bisa potensi kena gitu ya. Gitu ya Pak ya. Jadi ini mungkin dapat menjerat siapa saja. Menjerat siapa aja. Agak ngaret dia. Agak ngaret ya Pak ya. Nah Pak, berarti kalau gitu harusnya kita jadi lebih hati-hati sebenarnya Pak. Iya benar. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan di Komisi Penyiaran? Sebenarnya literasi media harus reguler dan continuous dan masif. Begitu, sehingga masyarakat ini kan tidak bisa dilepas sendiri. Benar-benar. Masyarakat ini harus di advise, disupervisi, dikasih pengetahuannya, begitu. Karena masyarakat kita kan dengan Aceh dengan 5 juta orang ini yang berpendidikan misalnya formal hanya berapa persen, selebihnya kan informal begitu. Belum lagi kayak radio misalnya. Radio, media baru, televisi ini mereka punya segmen masing-masing, begitu. Mungkin kita tidak dengar lagi radio. Generasi
Z atau generasi para milenial sekarang radio. Atau dengan radio ketika saya berkendaraan. Begitu. Tapi emak-emak kita itu nggak dengar radio lagi, Pak. Mungkin ya, Pak ya. Ibu-ibu kita masih dengar. Masih dengar ya, Pak ya. Ibu-ibu, bapak-bapak masih dengar. Mungkin itu yang agak di pedalaman itu masih dengar, Pak. Masih dengar. Radio. Artinya memang strategi marketingnya produk herbal biasanya mereka bukan kemudian benar sosial, itu di radio, ke media radio dia putar. Bahkan di Jawa Barat ada kejadian radionya diputar 24 jam hidupnya. Dan itu iklan obat itu aja. Iklan obat itu aja. Berarti memang untuk mempromosikan obat itu gitu ya, Pak ya. Artinya masih ada segmen. Meski segmennya sudah nice kan, sudah mengecil ya. Iya, Pak. Nah, jadi mungkin banyak juga sekarang penyiar-penyiar radio yang larinya ke podcast, gitu ya, Pak ya? Iya, artinya adaptasi lah ya. Ya, adaptasi. Adaptasi dengan teknologi, adaptasi dengan, pada akhirnya kan yang paling penting adalah konten kita apa kan? Iya benar, Pak. Konten kita apa untuk sehingga orang tertarik dengan ke YouTube atau ke kanal kita ya? Iya, benar. Televisi, radio, atau media baru. Nah, itu tadi kan kita berbicara mengenai radio nih ya, Pak ya. Terus kalau untuk ranah televisi sendiri nih, Pak, ini apakah yang di Aceh sendiri apakah sudah memang benar-benar siap untuk bertransformasi ke TV digital atau gimana nih, Pak? Iya, di Aceh sudah sangat siap. Sangat siap ya, Pak? Sangat siap untuk analog switch off. Mematikan analognya. TV analog. Digital. Kemudian peluang, ini akan muncul peluang pendirian TV-TV baru, baik yang lokal ataupun yang nasional yang penetrasi pasar ke Aceh, gitu ya. Artinya memang secara suaranya lebih jernih kan, gambarnya lebih jelas, kemudian teknologinya juga lebih canggih begitu. Kemudian ini ruang frekuensi ini kan akan kosong nanti, akan kosong. Kemudian pemerintah agak lebih mudah untuk mengupgrade jaringan dari 4G ke 5G gitu. Karena ini kan di frekuensi di udara kita kan cukup padat ya. Yang pesawat juga di situ ya, Pak ya, semua ya, Pak ya. Frekuensi kan semua frekuensi di situ. Memang kalau misalnya frekuensi analog misalnya ya, umpama butuh 5 frekuensi, kalau digital 1 untuk semuanya gitu. Berarti sudah all in one gitu ya, Pak ya. Lebih efisien begitu ya, Pak. Berarti harusnya ini masyarakat lebih menyambut dengan gembira ya, Pak ya. Iya, tapi memang masyarakat yang punya kemampuan harus beli alat pembantu kan. Iya, benar. STB set top box itu yang untuk menangkap sinyal digital. Konversi dari analog ke digital. Karena memang ada beberapa masyarakat yang juga mengeluh gitu, Pak. Sebenarnya mengeluh karena nggak paham gitu loh. Kok siaran TV tiba-tiba hilang? Kok ini tiba-tiba kemarin yang ada 50 ini tinggal 10 gitu ya, Pak ya. Berarti memang ini adalah upaya pemerintah agar negara kita lebih baik sebenarnya ya, Pak ya. Hanya saja kesediaan settle box-nya tadi ya, Pak. Iya, betul. Settle box memang Aceh dapat sekitar 200.000, tapi memang datanya data Kemensos, data Dinas Sosial, yang penerimanya adalah warga miskin. Berarti itu disubsidi oleh pemerintah, Pak? Disubsidi oleh pemerintah. Nah, itu mungkin masyarakat yang ada di rumah kalau mendengar subsidi pasti langsung nanya nih, caranya gimana? Nah, caranya gimana tuh, Pak? Itu bisa ke web, ke STB, bisa di Google cara mendapatkan STB itu bisa langsung keluar. Kemudian ada website untuk mengecek apakah kita penerima manfaat atau tidak. Begitu. Dengan input NIK. Begitu. Berarti nomor induk KTP, Pak ya? Berarti itu akan mendapatkan per kakak ya, Pak ya? Bukan per orang ya? Pak, jadi ini sebagai sebagai penyenang hati juga ini untuk seluruh sahabat Cerkal FM dan masyarakat yang ada di rumah.
langsung aja dicek ya Pak ya. Mana tahu Anda menjadi salah satu penerima STB secara gratis dari pemerintah. Nah Pak, ini secara lebih lanjut lagi nih Pak, untuk di Aceh sendiri ya Pak ya, kalau untuk dari keseluruhan, ini langkah selanjutnya yang akan disiapkan oleh KPI Aceh ini seperti apa Pak untuk mempersiapkan secara nyata siaran digital di Aceh ini sendiri Pak? Ya, kita pasca UU Cipta Kerja 2019 efektif 2020 ke atas efektifnya, ASU menjadi bagian daripada UU Cipta Kerja. Fokus kita ke depan adalah pengawasan isi siaran. Oh, lebih ke isinya ya Pak ya? Isi siaran. Kalau dulu di bawah 2020 rekomendasi pendirian usaha televisi itu harus rekomendasi KPI. Nah, sekarang pemerintah lebih menyederhanakan, kemudian langsung online, online single submission itu OSS, kemudian langsung. Tapi memang prinsip pemerintah mudah memberi izin, mudah mencabut. Sekarang teman-teman radio terutama kalau telat bayar 3 hari langsung dicabut Pak. Yang mau dicabut izinnya. Wow, ini lebih menyeramkan sebenarnya ya Pak. Menyeramkan sebenarnya ya. Kalau dulu kan masih bisa inilah dili lah ya pembayarannya begitu. Kemudian kita sedang memperkuat SDM kita, termasuk sarana infrastruktur. KPI Pusat membuat sistem aplikasi namanya Saran untuk bagaimana AI bisa dipakai untuk memantau program siaran baik televisi sama radio. Begitu. Jadi pertengahan bulan ini kita dapat capacity building untuk bagaimana cara ini dilakukan sehingga tanpa aduan masyarakat kita bisa memantau, memplenokan baik siaran yang berjejaring nasional. Kalau siarannya siaran berjejaring nasional itu kita lapor ke televisi yang terkait di CC ke KPI. Berarti kalau seperti itu KPI ini butuh tim cyber yang cukup banyak ya Pak? Iya, bisa jadi begitu. Kemudian alternatif kedua, teknologinya harus cukup memadai untuk itu ya, karena kita punya 7 komisioner yang mempleno, memusyawarahkan apakah akan televisi A dirasa dilanggar atau tidak. Kita punya namanya pedoman program siaran dan standar siaran. P3SPS ya. Jadi itu yang menjadi pedoman kita bahwa ini saya kira teman-teman televisi radio ini cukup clear. Mereka tahu ada aturan. Ini kan agak berat sebenarnya, agak kurang fair juga sebenarnya. Televisi dia harus buat perusahaan, radio juga kan, gitu. Dia harus punya izin. Kemudian dia diawasi oleh KPI, begitu. Kemudian punya aturan program siaran namanya P3SPS tadi, program standar penyiaran dan isi siaran, begitu. Sedangkan media baru YouTube dia nggak perlu perusahaan, dia bisa didirikan oleh perorangan ya Pak ya, tanpa perusahaan, dan sekejap bisa jadi gitu. Ini kan tidak fair sebenarnya bicara pertarungan di ekosistem penyiaran. Benar-benar Pak. Oke Pak, mungkin terakhir nih Pak, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat di rumah mengenai tantangan ataupun hal-hal yang harus disiapkan untuk menyambut penyiaran di era digital ini Pak. Ada beberapa poin sebenarnya. Poin pertama, ke depan kita akan menghadapi pesta demokrasi. Februari 2024. Kemudian masyarakat harus memfilter kampanye-kampanye ya, kampanye-kampanye. Artinya masyarakat harus melihat lebih jelas, meneliti lebih dalam, kemudian mendapatkan informasi lebih clear, sehingga sama-sama kita, kami dan masyarakat semuanya sama-sama memfilter informasi yang masuk begitu. Karena informasi ini kelihatannya sepele tapi merubah paradigma, merubah sudut pandang seseorang gitu. Yang kedua adalah kalau misalnya ada radio televisi yang dirasa kontennya
merasa tidak cocok dengan dengan mainstreamis, cocok atau melanggar norma-norma yang selama ini diandut atau khalifah lokal bahkan syariat Islam, bisa melakukan pelaporan ke Instagramnya KPID begitu. Oh, berarti langsung ke Instagram ya Pak? Ya, nggak perlu ke gedung KPI-nya Pak ya? KPI. Kemudian ada nomor kontak hotline juga kita bisa via WA, bisa via Instagram. Begitu saya kira itu. Karena penting masyarakat sama-sama kita saling mengawasi. Iya, benar-benar. Berarti ini memang kita bersama-sama untuk memperkuat dan mendukung penuh program-program yang dijalankan oleh KPI Aceh. Pak, terakhir nih Pak, harapan untuk seluruh masyarakat yang ada di rumah Pak. Ya, harapan untuk masyarakat di rumah ya, kita Aceh ini SDM-nya jumlah demografi kita hanya 5 juta orang, gitu. Memang di rumah memang harus sangat melek digital, melek baca, termasuk literasi media, harus mampu melakukan literasi baca dan sehingga kita memiliki masyarakat yang cerdas lah ya. Begitu. Benar Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan segala saran-saran yang udah disampaikan nih Pak. Widi rasa ini sudah sangat banyak memberi pencerahan untuk sahabat Corkala FM dimanapun Anda berada. Jadi sekali lagi Widi ucapkan terima kasih Pak. Kita harus segera pamit undur diri. Dan saya Widi, untuk hari ini kita break sampai di sini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.